Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia terkait perlawanan Goa dan rakyat Riau angkat senjata. Tapi sebelum lanjut ke pemaparannya, perkenalkan kami yang berdiri di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dilara Kusuma, berdiri sebagai moderator di presentator pertama. Dan rekan saya Melia Kustantia sebagai presentator kedua. Saya Indonesia sebagai presentator ketiga. Saya Teddy Fernando sebagai presentator keempat. Setelah kami memperkenalkan diri, sekarang saatnya masuk ke pemaparan materi. Materi pertama yaitu perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sumba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, tanahku terbuka bagi semua bangsa, Tuhan menciptakan tanah dan laut, tanah dibagikannya untuk semua manusia, dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan dan kebersamaan itu, maka Goa cepat berkembang. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, VOC berusaha keras untuk mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Sumba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumba Opu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Raja Goa, Sultan Hasanuddin, ingin segera menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menyembuhkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran British dari Bone yang bernama Arupalata. Tanggal 7 Juli 1667, meletus Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Jensen Spelman, diperkuat oleh pengikut Arupalata dan ditambah oleh Ambon di bawah pimpinan John Kerpenhanta. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalata. Hal ini menandakan kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Kami perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Maka benteng perlawanan rakyat Goa jatuh dan dikuasai oleh VOC. Benteng itu kemudian dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Dengan ditandatanganinya, perjanjian Bongaya itu justru melahirkan diaspora perdagangan bagi orang-orang Bugis Makassar. Kegagalan VOC mengendalikan perdagangan di perairan Indonesia Timur yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar itu karena satu, ketidakmungkinan membatasi perdagangan yang didukung dengan motif mencari untung dipadu dengan kondisi geografis yang sulit terpantau sehingga mudah untuk melakukan penyelundupan dagang. 2. VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran karena mengejar keuntungan yang tinggi dan tidak mampu membangun jaringan dengan pasar lokal atau tidak paham dengan selera pasar lokal. 3. Keterlibatan VOC dalam pembelian produk lokal. Materi selanjutnya 6. Rakyat Riau angkat senjata yang akan dipaparkan oleh rekan kami, Indonesia. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Salah satu contohnya perlawanan di Riau yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah memimpin rakyat untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah wafat. Sebagai gantinya digantikan putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Mustafa Syah pada tahun
1746 sampai 1760. Raja Muhammad Abdul Jalil Muzaffar menunjuk Raja Indra Pahlawan sebagai pemimpin perangnya pada tahun 1751. Perang berkorban antara kerajaan Siak melawan VOC sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak. VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditawan oleh VOC. Serangan diperkuat dengan kapal perang harimau buas yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Buntung pada tahun 1752 sampai 1753. Ternyata benteng VOC di Pulau Buntung berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Panglima Perang Siak menyeruakan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan penasehatnya mengatur siasat baru. Mereka sepakat bahwa VOC harus dilawan dengan budaya. Siasat ini dikenal dengan siasat Hadiah Sultan. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di Loji di Pulau Buntung. Pagi segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Sekalipun belum berhasil mengusir VOC dari Malaka, siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Atas jasanya, Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk Pinangki. Sekian pemaparan presentasi materi sejarah Indonesia dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.